Dan Allah mengatakan wa azin finnas, dan Allah menyeru atau Nabi Ibrahim menyeru kepada panggilah manusia, niscaya manusia itu akan datang dengan rijalan, dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang sangat kurus, sebagai tanda bahwa itulah panggilan yang dipenuhi oleh orang beriman untuk mendatangi Mekah sebagai tempat di mana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alainal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimah Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah izin Allah kita bisa berjumpa dan bisa membahas tentang satu topik di mana bulan ini adalah bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dalam hitungan Hijriyah. Dan bulan yang dinyatakan dalam surat At-Taubah 36 adalah Arba'atun Hurum. Termasuk pada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan berikutnya adalah bulan Rajab. Dan kita bersyukur di bulan Zulhijjah ini banyak sekali keistimewaan yang Allah muliakan bulan ini, dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, dan dianjurkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, bahkan berikutnya menjadi anjuran untuk berpuasa pada tanggal 9, karena 9 itu akan mendapatkan pahala, diampuni dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, semoga kita bisa atau kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah kemuliaan yang ada pada bulan Zulhijjah. Selanjutnya adalah ketika masuk Idul Adha. Pada saat kita Idul Adha, juga ada perintah di sana untuk berkurban. Nah, kurban ini juga bagian dari perintah Allah yang semoga dengan itu kita mampu menjadi orang-orang yang siap berkurban di jalan Allah. Nah, kemudian kita pahami juga bahwa di bulan itu ada perintah melaksanakan ibadah haji. Dan haji ini dimulai dari bulan Syawal sampai dengan bulan Zulhijjah. Bulan Syawal ketika ada perintah dan ketika ada panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada seluruh manusia dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan Allah mengatakan wa azin finnas, dan Allah menyeru atau Nabi Ibrahim menyeru kepada panggilah manusia, niscaya manusia itu akan datang dengan rijalan, dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang sangat kurus, sebagai tanda bahwa itulah panggilan yang dipenuhi oleh orang beriman untuk mendatangi Mekah sebagai tempat di mana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Sahabat muslimah Jakarta, di dalam pelaksanaan ibadah haji kita melihat bahwa itu adalah simbol, ya. Simbol yang pertama adalah simbol ketaatan. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah haji berarti menandakan ketaatan kepada Allah secara mutlak. Karena di sana perintahnya adalah walillah, dan karena Allah. Walillah, dan demi Allah. Pelaksanaan ibadah haji itu harus dilaksanakan. Walillahi 'alan nas, hendaknya manusia karena Allah saja. Dan Allah mewajibkan pada manusia untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Melaksanakan atau mendatangi haji itu, Baitullah itu karena Allah. Bagi siapa? Bagi yang manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian dari ketaatan tersebut kita melihat bagaimana pula ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama Hajar dan juga Ismail. Ketika ditinggalkan di tanah tandus, kemudian beliau berkata dan bertanya kepada suaminya Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Tapi kemudian Ibrahim tidak menjawab. Sampai kemudian berkali-kali Hajar bertanya tentang hal tersebut. Lalu Hajar kemudian mengganti pertanyaan. Apakah ini adalah perintah Allah? Maka Ibrahim berkata, iya, ini adalah perintah Allah. Maka selanjutnya Ibunda Hajar dan kemudian Nabi Ismail bayi kemudian mengatakan bahwa kalau Allah yang menyuruh, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya.
Berikutnya juga ketika Nabi Ismail alaihissalam akan dikorbankan. Padahal Ismail itu anak sematawayang. Tapi kemudian Allah menyuruh kepada kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi keduanya hamba Allah yang taat, maka mereka berkata, silahkan wahai ayah, silahkan lakukan, insya Allah engkau akan mendapati aku, satajiduni insya Allahu minas sabirin. Kau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Artinya di sini ketaatan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail, juga ketaatan Ibunda Hajar menjadi contoh. Itulah simbol dari ketaatan hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka tidak ada reserve ketika itu perintah Allah, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Dan selanjutnya adalah simbol yang kedua merupakan pengorbanan. Betapa orang melaksanakan ibadah haji itu penuh dengan pengorbanan. Dari mulai harta, kemudian tenaga, lalu juga apa-apa yang katakan gambarannya dia miliki ketika di tanah air, itu kemudian mereka berangkat, mereka lepaskan semua itu, mereka tinggalkan. Dengan baju yang sama, berpakaian ihram, dengan tempat yang sama di Padang Arafah, dan mereka semua sama di sisi Allah. Tidak ada kata pejabat, tidak ada kata rakyat jelata, dan tidak pula ada orang miskin dan orang kaya. Mereka sama dalam pandangan Allah. Itulah pengorbanan dari seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah haji. Simbolnya adalah pengorbanan yang menyamakan dirinya dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah simbol persatuan. Kita melihat di Makkah ini atau di Ka'bah Baitullah di saat pelaksanaan ibadah haji, semua orang kumpul di tempat itu. Baik mereka itu yang dekat, yang jauh, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, mereka semua berada di tempat itu. Namun kita melihat bagaimana mereka bersatu dalam kesatuan. Padahal mereka bukan saudara, padahal mereka bukan kerabat, padahal mereka juga bukan sebangsa. Tapi mereka bersatu dalam kesatuan. Kenapa? Karena tujuannya sama, dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka mereka menyatukan dan bersatu dalam agama Allah. Subhanallah, selama di sana luar biasa ya, antara satu dengan yang lain saling menolong dan seterusnya. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan. Dan berikutnya Muslimah Jakarta, sahabat Muslimah Jakarta. Yang terakhir adalah bagian dari yang disebut dengan pelaksanaan ibadah haji itu bukan cuma ritual tahunan, tapi dia merupakan sesuatu yang harus dibuktikan dengan sikap setelah ibadah haji. Maka ketika kita melihat ada orang yang sudah haji, lalu mereka berkumpul dengan beberapa bangsa, lalu mereka kemudian punya niat yang sama dan tujuan yang sama, tentu pada saat yang sama kita berharap mereka kembali ke tanah air, mereka memiliki wawasan yang sama, keinginan yang sama, yakni ingin menyatukan umat dalam satu kesatuan. Pada hakikatnya umat adalah satu, tapi berikutnya ketika kemudian dipecah belah oleh pemahaman-pemahaman selain Islam, maka umat akhirnya berpecah belah, dan ketika pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan, maka seharusnya Islam ini menjadi pemersatu umat. Sehingga apa yang muncul dari keinginan yang dilakukannya adalah bagaimana menyatukan umat dalam kesatuan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan itu kemudian tegaklah Islam di muka bumi. Dengan itulah hasil dari pelaksanaan ibadah haji. Dan semoga dengan ibadah haji ini sepulang dari ke tempatnya masing-masing akan muncul keinginan, semangat untuk senantiasa berjuang menegakkan kalimatullahi hiyal ulya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersama berharap mudah-mudahan bulan Zulhijjah yang penuh berkah ini akan menambah semangat kita dalam berjuang menegakkan kalimatullahi hiyal ulya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.